Politik oligarki dimainkan, kawan-kawan kartel-kartel dikuasai oleh mereka, produk-produk oligarki, aset-aset negara yang dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Jadi bisa diartikan bahwa pemilik salah satu kartel ini adalah grup 02 dong? Tugas kami sebagai aktivis pembela demokrasi, mengawal bagaimana tegaknya demokrasi. Dari kegagalan reformasi sampai saat ini belum terselesaikan. Kasus pengadilan HAM seharusnya menyeret seseorang, tidak terselesaikan. Kasus Munir tidak terselesaikan. Kasus Talang Sari tidak terselesaikan. Kasus Kuda Tuli tidak terselesaikan. Kalau saya jujur aja, Presiden Jokowi adalah pemerkosa demokrasi. PDIP menjaga konstitusi. Lawan ketidakadilan, lawan kezaliman. Jangan pilih penculik dan pengkhianat. Kan Oke guys, ketemu lagi di hari ini dalam channel Jamil Jateng. Nah, kali ini kita ada bintang tamu, guest star kita spesial banget, yaitu ada Bang Edi Prasetyo SHMA. Beliau ini adalah seorang Presidium Aliansi Pembela Demokrasi. Oke, selamat datang Bang. Selamat sore. Oke. Ya. Ya, kali ini kita ingin Bang, berbincang-bincang ya, diskusi atau lebih tepatnya kita silaturahmi tapi terfasilitasi. Kita bersilaturahmi atau bersilat lidah? Bersilat lidah juga boleh. Iya, boleh. Sekarang kan zaman-zaman era-eranya pemilu nih, banyak bersilat lidah kan gitu. Artinya silat lidah itu sangat penting Bang ya. Betul. Berarti untuk yang penting jangan sampai kejeglong aja kan. Makanya kita tanya, ini sebagai aktivis atau sebagai politisi? Kalau saya ini berbicara sebagai aktivis. Aktivis, oke. Karena saya bukan pengurus partai. Berarti kita clear kan? Clear. Oke, silakan. Bicara aktivis ini biasanya lekat dengan bicara tentang pemberontakan secara intelektual, Bang. Betul. Nah, artinya ada diskusi-diskusi dan dialektika yang menarik. Betul. Masuk pada ranah politik saat ini juga lekat kaitannya dengan sistem oligarki yang saat ini berjalan, Bang. Nah, yang pertama yang saya tanyakan, seperti apa sebenarnya oligarki dan sampai akhirnya merombak sebuah tatanan demokrasi? Waduh, belum pertanyaannya udah seberat ini, ya ampun. Kayaknya ini terlalu berbahaya, daripada saya diculik, mundur boleh? Karena gini Bang, ketemu sama aktivis. Gini. Langsung hantam kelas ya. Kalau saya berbicara sudut pandang oligarki ya, ini kan segerombolan orang yang ingin menguasai negara dan kapitalismenya. Kan seperti itu kan? Sehingga dia membangun instrumen bagaimana bisa menguasai negara ini. Dalam hal ini, sehingga dia mengambil peran bagaimana bisa merubah sistem negara ini melalui cara-cara mereka yang kurang baik. Ya, contoh dengan bagaimana bisa ikut dalam ranah kekuasaan pemerintahan, masuk dalam ranah kekuasaan pemerintahan sehingga dia bisa bergerak leluasa. Contoh seperti saat ini di pemerintahan Pak Jokowi ini sudah terbukti nyata gitu loh. Apanya yang terbukti nyata nih Bang? Ya, politik oligarki dimainkan, kawan-kawan kartel-kartel dikuasai oleh mereka, produk-produk oligarki kan gitu. Termasuk semua aparat dan aparatur negara dong? Kalau itu jelas, kalau dinamika politik saat ini ya dugaan loh ya. Dugaan digunakan. Please jangan culik saya, oke? Gitu. Kalau kita aktivis tidak pernah takut diculik. Enggak. Mati di medan laga udah biasa kan gitu. Masalahnya bukan masalah diculiknya Bang, warisannya belum ada yang tinggal. Nah, itu dia. Lebih ini lagi Bang. Oligarki ini terbentuk secara atau terbentuknya seperti apa Bang? Kalau terbentuknya secara sistem. Secara sistem. Sistem itu di mana semenjak reformasi terjadi. Ini kita tarik dari belakang ya. Dari belakang dari masa reformasi. Itu benih-benih kekuasaan di masa Orde Baru itu masih muncul. Benih-benihnya, anak cicitnya masih ada, anak cucunya. Sehingga dia mengembang. Contoh saat ini di pesta demokrasi ini sudah bermunculan kan. Jelas nyata. Praktek-praktek oligarki dimainkan dengan cara bagaimana mendapatkan kekuasaan. Itu. Contoh lagi, masih ada beberapa aset-aset negara yang dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Kan gitu. Kalau saat ini, Bang,
Contoh-contoh kita gini aja, ini aktivisnya nggak takut culik nih. Iya. Contoh aset apa yang dikuasai dan oleh siapa? Brand name boleh. Contoh ya, boleh. oke. Kita berbicara terkait dengan IKN. Ya, Ya kan? IKN ini adalah proyek mega besarnya Presiden Jokowi, pemerintahan Jokowi, ya kan? Di mana tanah-tanah, aset-aset yang ada di Kalimantan, di IKN itu adalah milik aset Pak Prabowo banyak di sana. Oh. Ya kan? Ada beberapa lagi konglomerat yang lainnya. Itu jelas. Kan? Jadi bisa diartikan bahwa pemilik salah satu kartel ini adalah grup 02 dong. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Ini tidak menggiring loh ya. Enggak giring. Saya tidak menggiring. Ini enggak menggiring, Kita tapi lebih memperjelas. Betul. Ya, memperjelas. Gitu. Kita tidak menggiring opini. Kita ini berbicara demokrasi. Ya. Tugas kami sebagai aktivis pembela demokrasi mengawal bagaimana tegaknya demokrasi. Dari kegagalan reformasi sampai saat ini belum terselesaikan. Saya menyatakan reformasi sampai saat ini belum selesai, belum tuntas karena ada beberapa kelompok-kelompok yang sengaja menjegal kesuksesan reformasi. Berarti bisa diomong gitu ya, ini masih bau era-era 98 yang belum tuntas semuanya ya? Belum tuntas. Penyelesaian permasalahan, contoh permasalahan HAM. Kita belum selesaikan. Kasus pengadilan HAM seharusnya menyeret seseorang tidak terselesaikan. Kasus Munir tidak terselesaikan. Kasus Talang Sari tidak terselesaikan. Kasus Kuda Tuli tidak terselesaikan. Apakah bisa dibilang di era 98 ini apakah memang era yang selalu muncul hanya 5 tahun sekali? Ya, harusnya ini tidak terjadi ketika pemerintah mempunyai ketegasan untuk menyelesaikan hal itu. Sehingga produk isu-isu HAM itu tidak dijadikan produk 5 tahun sekali. Ini kan seakan-akan kayak menghantui yang muncul sekitar 5 tahun sekali. Iya, itu makanya kan? Framing 5 tahun sekali itu selalu muncul. Karena apa? Karena pemerintah belum bisa menyelesaikan permasalahan HAM yang baik dan benar. Atau jangan-jangan juga karena pengaruh media yang hanya memframing itu 5 tahun sekali tanpa tiap tahun tiap ada aktivitas yang memang memperjuangkan juga nggak diekspos. Tidak seperti itu. Gimana itu, Bang? Ketika presiden, kepala negara berani melakukan penindakan atau membentuk pengadilan HAM, tidak akan terjadi seperti ini. Ya, di era SBY ada kasus Bang almarhum Munir, ya kan? Di era Jokowi dengan harapan kami ini aktivis bergabung mendukung Jokowi 2014, harapannya ada penyelesaian kasus HAM. Dapat diselesaikan dengan janji-janjinya Jokowi Nawacita yang sebagian oke dilaksanakan tapi sebagian belum terselesaikan. Berarti pupus nih. Bukan pupus. Harapan seorang aktivis tidak pernah pupus. Kita akan mencari bibit-bibit pemimpin negara yang lebih baik lagi. Karena kita berjuang itu kan penuh harapan. Berarti recharging-nya kayak Dragon Ball ya. Gitu. Putus 1 tumbuh 1000 kan gitu loh. Itu harus kita lakukan kan. Kayak pernah dengar nih putus 1 tumbuh 1000. Nah, kembali ke topik masalah oligarki lagi. Oke, oligarki. Setiap ada bahasa oligarki, ya kan? Sisi sebelah lagi itu pasti demokrasi. Betul. Sebenarnya oligarki ini hadir untuk menyerang demokrasi atau oligarki ini pelaku juga dari demokrasi, Bang? Kalau menurut saya loh ya, sudut pandang kita sebagai aktivis, demokrasi dan oligarki ini sebenarnya tumbuh bersama. Ya kan? Tumbuh bersama, ya kan? Yang satu adalah mengawal proses demokrasi tegaknya sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan sosial untuk pendukungnya. Kan gitu. Kan gitu. Nah, sehingga lirik dulu buka dikit. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat pendukungnya. Ini nyindir siapa? Kan gitu. Sehingga begini, ya kan? Ketika kita berbicara demokrasi, kita berbicara oligarki harus terpisahkan, tetapi sebenarnya ujungnya akan bermuara satu juga. Yang satu mengawal demokrasi, HAM, sosial, hukum dan sebagainya. Yang satu mengawal kekuasaan. Dia ingin bagaimana mendapatkan kekuasaan menguasai aset negara ini. Dalam sebuah negara, Bang, ada nggak yang memang menganut sistem demokrasi tapi oligarki tidak ada? Kalau di semua negara kelihatannya ada ya. Semuanya pasti demokrasi oligarki pasti terjadi. Ini bisa diumpamakan seperti yin dan yang. Betul. Selalu berdampingan tapi tidak boleh menyakiti. Tapi namanya berdemokrasi, pasti di era 5 tahun sekali pasti ada gesekan. Tapi setelah itu mungkin damai juga kan akhirnya. Iya. Pertanyaannya lagi, Bang, kenapa demokrasi ini seakan-akan cuma sebatas rayuan? Gini, demokrasi itu bukan sebuah rayuan, ya kan? Tapi sebuah ajakan
bagaimana membentuk tatanan negara yang baik dan benar. Tetapi kembali lagi kesadaran untuk berdemokrasi itu berawal bukan hanya dari kalangan aktivis sendiri, tapi masyarakat pun juga harus berperan bagaimana mengambil demokrasi. Contoh di dalam kehidupan berkeluarga, ya kan, rumah tangga saja, itu contoh kecil berdemokrasi. Kadang orang tua selalu mengekang, anak itu harus nurut orang tua, ya kan. Tapi pada dasarnya tidak harus seperti itu. Anak juga punya hak suara untuk menyampaikan pendapatnya, itu bagian bentuk demokrasi juga. Apa yang dihasilkan oleh demokrasi ini, Bang? Kalau hasil dari sebuah demokrasi itu tercapai dengan baik, dari tatanan hukumnya, dari tatanan ekonominya bagus, insya Allah negara ini akan menjadi maju. Nah, kita balik lagi nih. Demokrasi kita dari 98 sampai dengan hari ini kan sudah berjalan cukup lama. Lumayan lama. Sangat cukup lama, tapi kenyataannya kena prank lagi. Ya, ini kemarin kita punya harapan ya. Tadi saya sudah tegaskan di awal. Di 2014 kenapa kawan-kawan aktivis, lintas aktivis baik 98, 66 kan punya harapan baru. Betul. Ya kan kepada sosok pemimpin negara ini. Pak Wiwi ya. Pak Jokowi lah ya. Kita berharap Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa. Awalnya ya kan. Betul. Juga anak orang biasa yang kita berharap dengan orang biasa bisa memimpin negara menjadi baik karena tahu keadaan masyarakatnya, penderitaan rakyatnya. Tetapi di dalam perjalanan ternyata kita akhirnya kena prank juga, tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang diharapkan oleh kawan-kawan aktivis. Secara tegas nih Bang. Ini namanya sakit tak berdarah. Iya, secara tegas nih. Presiden Jokowi saat ini sebagai kepala negara, oligarki atau pelaku demokrasi. Kalau saya jujur aja, Presiden Jokowi adalah pemerkosa demokrasi. Ini agak deg-degan aku, Bang. Ini statement yang dimunculkan dari seorang aktivis. Makanya kalau kita ngundang aktivis, siap-siap ya. Siap-siap ditekan. Ini baja nggak sih ini? Nggak baja. Hatinya lunak kan. Hello Kitty ini udah. Kenapa saya bisa berbicara Jokowi pemerkosa demokrasi? Beberapa step-step semua pemerintahan ini terkontaminasi dengan hal yang tidak benar. Iya sih, tapi kalau dari contoh kasus MK, terjadi pelanggaran MK, makanya muncullah MK kan gitu. Dan anehnya di situ di dalam undang-undang tata negara itu ada bahwa hakim itu tidak boleh bagian dari keluarga kan. Ternyata putusannya juga membuktikan kepentingan keluarga, walaupun yang mengajukan itu bukan keluarga. Nah, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua terkait putusan DKPP. DKPP terakhir ini. KPU dinyatakan melanggar itu teguran keras. Tapi nyatanya juga diabaikan. Kalau presiden bisa berperan mau cawe-cawe tegaknya demokrasi, dia bisa cawe-cawe. Tapi bukannya presiden sudah mengatakan kalau dia memang mau cawe-cawe. Ya makanya gitu. Akhirnya terbukti mau cawe-cawe yaitu putra mahkotanya dijadikan cawapres. Jadi cawe-cawenya presiden waktu itu ternyata bukan cawe-cawe hal yang lain ya, tapi ternyata kembali lagi ke pemerkosaan konstitusi dan demokrasi dengan mencalonkan anaknya, kemudian melanggar semua konstitusi. Cawe-cawe. Berarti ini bisa disebut dengan prostitusi jabatan, nggak sih, Bang? Kalau saya menjawab ya bisa dikatakan begitu kan gitu. Karena gini, ini kan kita tidak bukan rahasia publik lagi ya. Jokowi minta 3 periode tapi ditolak oleh partai pendukungnya. Nah ini katanya isu ini yang mengawali fenomena Jokowi akhirnya crash dengan Banteng ya Bang ya. Ya. Karena beliau pengen mengingat tiga kali periode, sedangkan grupnya Banteng ini tidak mengizinkan, kan tetap mau harus dong 2 kali, tetap 2 kali, nggak ada 3 kali atau 4 kali. Nanti jadinya tatanan demokrasi akan hancur. Apakah seperti itu? Kalau saya sih gini, mengamati dari beberapa statement dari politisi partai pendukung Jokowi, pengusung Jokowi dulu ya. 2014, 2019 seperti itu ya kan. Statement yang selalu keluar kan seperti itu. Dan ditambah fakta-fakta di lapangan ternyata ya memang terbukti kan gitu. Sehingga baik awalnya gerakan 3 periode yang yang dicanangkan oleh beberapa orang sekelilingnya Pak Jokowi itu ternyata ya benar. Karena ada ketegasan dari partai pengusungnya yaitu PDIP dari Bu Mega bahwa tidak bisa, akhirnya terjadi
Ada case antara pendukung dengan partai pengusungnya, kan gitu toh. Padahal waktu itu beliau Pak Wiwi ini sempat bikin statement di media kalau siapa yang bikin saya malu. Kalau ada orang yang menginginkan saya dan mengisukan untuk 3 periode sama juga menampar muka saya. Waduh. Ya. Itu kan salah satu statement dari Pak Wiwi. Tapi kita bisa lihat fakta-fakta di lapangan. Kudori dengan beberapa kawan-kawan melakukan gerakan 3 periode dukung Jokowi. Ya. Bahlil dengan kawan-kawan, ya kan, Pak Luhut dengan kawan-kawan mencoba melakukan gerakan-gerakan mendukung 3 periode. Tapi akhirnya kan dipatahkan juga oleh partai pengusung Jokowi. Ya. Dari PDIP kan menyatakan 2 periode. Saya salut dengan PDIP, walaupun saya bukan kader PDIP atau politik PDI. PDIP menjaga konstitusi yang Setuju. benar. Itu. Tapi faktanya yang beredar sekarang yang berada, demokrasi ini gagal berarti Bang. Kalau secara kita bicara dari mana nih? Demokrasi memang gagal. Demokrasi kan juga di dalamnya ada produk hukum. Ya. Nah, sementara di produk hukum MK palunya hancur berkeping-keping tuh Bang. Gagal. Kita nyatakan gagal. Artinya demokrasi saat ini Gagal. Kan gitu. lalu mau kemana kita yang rakyat sipil ini berpihak Bang? Kalau saya punya keyakinan, kembali ke nuranian kita semua, bagaimana melakukan perubahan, mengawal keadilan. Rakyat harus mengambil peran dalam hal ini. Kadang gini, rakyat kita ini kadang masa bodoh cuek juga. Iya. Ya, itu yang kita sesali. Kita berbicara di negara lain ya, di Amerika, di mana rakyatnya peduli. Gerakan pemilu itu melalui vote, melalui apa itu, karena kan mereka sudah peduli bagaimana kita demokrasi. Tapi rakyat kita saat ini setiap 5 tahun sekali dijadikan ajang politik jual beli. Tapi gini Bang, gimana rakyat mau peduli Bang? Orang rakyat aja udah sibuk ngurusin besok makan apa, bayar utangnya gimana, belum lagi kena pinjol dan lain sebagainya. Gini, di sini harus kita sadarkan masyarakat kita, rakyat kita, bahwa supaya kalian itu tidak terjadi seperti itu, maka carilah pemimpin yang benar-benar bisa membela rakyatnya, bijaksana kepada rakyatnya. Ya kan? Kalau takut di-prank lagi gimana? Ya, kita harus mencoba dan kita terus sehingga negara kita menjadi negara yang benar-benar maju gitu loh. Tapi kan memang kenyataannya Ini kesinambungan antara rakyat, partai politik, dan pemerintah harus benar-benar saling mengawasi gitu. Tapi kan memang kenyataannya sampai hari ini rakyat itu hanya digunakan hanya sebuah alat atau bisa dibilang hanya pion catur yang dimainkan oleh oligarki atau pemimpin-pemimpin yang memiliki kekuasaan itu, Bang. Betul lah. Ya gini, SDM kita. Dan akhirnya rakyat lagi yang jadi korban. Gini, kembali lagi tingkat intelektual rakyat, ya kan? Sehingga gini loh, rakyat itu juga harus berpikir cerdas dan cerdik. Ya kan? Cerdas dan cerdik. Ya, cerdas dan cerdik. Bagaimana, apa kategori cerdas? Ketika berbicara negara, rakyat harus juga menguasai, setidaknya tahu. Mungkin di pedesaan karena kurang kesadaran hukumnya, kurang informasi, sehingga kadang mudah ditakut-takuti. Nah, dengan mudah ditekan, akhirnya dia minder. Karena itu yang terjadi, yang saya alami selama advokasi di lapangan kan gitu. Sehingga saat ini rakyat harus berani menyatakan sikap. Ketika ada ketidakbenaran, rakyat juga harus bersuara. Jangan hanya dikatakan politisinya yang salah, aktivisnya yang salah. Tidak, ini semua bentuk kebersamaan harus terjadi. Tapi jangankan rakyat, Bang. Orang kepala daerah aja disandra, apalagi rakyatnya, kan gitu kan? Ini kan kekuasaan lagi ya. Bener ini ujungnya saya digiring kekuasaan ya. Bener kan? Kepala daerah aja disandra. Betul. Apalagi rakyatnya. Makanya kita kembali lagi. Kita ini ada keberanian tidak untuk bersuara. Cara untuk berani, Bang? Ketika cara untuk berani, lakukan, lawan. Lewat jalur hukum maupun jalur berdemokrasi di pemilu 2024 ini. Tapi sekarang hukumnya lagi kocar-kacir tuh. Saya yakin masih bisa ditegakkan asal rakyatnya bekerja sama bareng-bareng. Masih ada orang-orang, ya kan, yang peduli menegakkan keadilan. Saya yakin pejabat negara ini tidak semua jelek. Masih ada yang bagus. Iya, tapi kenyataan yang sekarang demokrasi sekarang, Bang, lagi musim sinetron Cassandra. Tahu nggak Cassandra? Itu tadi Cassandra. Ini loh. Makanya iya kan Cassandra kena Sandra. Jangan berbicara kesandranya. Makanya harus kita lawan, lakukan pergerakan dengan seluruh elemen-elemen yang ada.
Gitu. Nah, itu yang perlu, kita tidak bisa ini bersendiri ya. Mahasiswa harus bergerak, buruh tani bergerak, ya kan gitu. Rakyat semua harus bergerak, politik bergerak. Partisipasi lewat politik. Betul. Tapi notasinya kalau politik ini Bang, ujungnya prank. Kenapa itu? Gini, kita tuh tidak tahu hati nurani seseorang terkadang. Toh. Rambut sama hitam, ya kan. Kaki dua sama, tangan dua sama. Tapi hati itu nggak basah. Tapi Kalau kan kakinya kita empat makan rumput, Bang. berharap pada seseorang tersebut. Ya. Kalau kita di prank ya, berarti orang tersebut tidak konsekuen. Ya. Berarti artinya nggak boleh nyerah nih. Tidak boleh nyerah. Harus berikhtiar terus ya. Betul. Mencari Kalau yang saat terbaik. ini kan kita ini tidak mengorbankan nyawa, kan? Iya. Tapi bagaimana kita mengorbankan harga diri kita untuk mengawal demokrasi? Apakah salah ketika rakyat itu sedang putus asa, Bang? Putus asa seperti apa? Saya lihat rakyat sendiri nggak putus asa Ya, kok. seandainya ada rakyat yang putus asa. Kalau rakyat putus asa berarti dia tidak mempunyai keberanian untuk melawan ketidakadilan. Karena dari sekian era, Bang, Hmm? tidak menemukan titik terang. Titik bagaimana hak-hak kita. Bahkan sebagai seorang aktivis saja kena prank. Nah, makanya, Bang. Gini. Kategori kena prank itu tidak masalah, ya kan? Iya. Tapi memenuhi tatanan berdemokrasi harus tetap kita lakukan. Balik gini, kita ini berjalan, kita dari kecil, ya kan, dari merangkak berjalan, Iya. kan ada jatuhnya. Betul. Jatuh pun nggak sekali dua kali. Sama juga membangun negeri ini. Kalau untuk mencapai itu ya kita harus terus bergerak. Karena kalau saya membaca ini negara saat ini memang sudah rusak. Tatanannya. Iya. Betul. Rusak tatanannya. Seperti rasa contoh gini, saya kasih demokrasinya. contoh gini, Bang. Saya sering bersama dengan teman-teman KPPS, ya kan? Panitia di TPS. Iya. Itu bersentuhan langsung dengan masyarakat, diantisipasi untuk tidak ada kecurangan. Iya. Kalau ada kecurangan laporkan dan ada nomor pengaduannya. Betul. Tapi ke atas kan KPU, Bang. Betul. Nah, di KPU itu bermasalah. Kira-kira nih, KPU itu mau lapor ke siapa? Ya, kalau KPU mau melapor siapa? Lapornya kita sama Tuhan yang Maha Kuasa. Karena apa? Kalau kita berbicara negara kita, ya saya bilang tadi kan, Iya. berantakan. Makanya kita harus lakukan gerakan sosial itu, lawan ketidakadilan, lawan kezaliman. Nah, iya. Itu. Ya artinya kan sekuat apapun kita, sejujur apapun kita kerja, potensi untuk kong kali kong itu kan ada, Bang. Soalnya dari awal sudah melanggar. Dan karena memang sudah ada tatanan demokrasi yang harusnya sudah berjalan, dirusak dengan sedemikian rupa. Betul. iya. Makanya kita ini kembali lagi saya tegaskan, kita harus bersama-sama mengawasi dan mengamati dan melakukan pergerakan dalam pengawasan proses pemilihan suara pilpres maupun pileg nanti. Itu ya. Karena gini, kalau kita akan berkutat dalam sebuah pertanyaan hal itu terus nggak akan selesai tanpa ada gerakan-gerakan moral sosial itu dari seluruh elemen masyarakat. Oke. Itu yang harus dilakukan. Artinya sekarang ini memang masyarakat harus berani jalan terus tabrak. Betul, tabrak. Tabrak. Tapi sungguh apa ya, Bang? Dengan sistem hukum yang sedemikian rupa, kita ini kehilangan arah dan pedangnya tumpul. Nah, kalau pedangnya tumpul seperti itu, berarti apakah masyarakat harus bertindak secara masif dan aktif dalam demo atau seperti apa nih? Naik kuda. Kalau diperlukan ya harus dilakukan hal tersebut. Kalau perlu gerakan itu harus perlu diperkuat. Oke. Contoh, kalau memang tidak bisa dengan kata halus ya revolusi kita lakukan. Wah, revolusi ini apakah seperti yang sekarang ini lagi rame nih mahasiswa nih? Mereka lagi benar-benar melakukan pergerakan di berbagai titik dan dari banyak daerah, banyak kota untuk tanda kutip pemaksulan Pak Wiwi nih. Apakah itu pergerakan-pergerakan yang juga lahir secara kesadaran dari masing-masing mahasiswa atau memang ada kegerakan yang memang digerakkan oleh seseorang nih, Bang? Kalau Atau hal kekuasaan tersebut tertentu? Kalau hal tersebut itu pasti ada suatu gerakan moral dari adik-adik kita sendiri, dari Iya. mahasiswa, rasa ketidaknyamanan dari kalangan pelaku seni, Oke. kalangan budayawan, Iya. kan? Itu kan sekarang ini mulai bergerak, Iya. kalangan akademisi kan gitu. Iya. Beberapa pergerakan itu sudah dilakukan. Mereka karena merasa jenuh kok pemerintahan seperti ini,
sehingga mereka mencoba melakukan perlawanan secara sociality kan gitu. Itu yang dilakukan. Iya, saya itu juga ini Bang, pernah aktif di dunia gerakan juga. Saya jujur nih, sebagai masyarakat di lapisan bawah, saya sebenarnya agak sudah alergi dengan bahasa perlawanan. Bang. Betul. Karena apa? Kita tidak pernah menemukan ujung yang nikmat dari sisi perlawanan. Kita hanya membaca era reformasi saja. Tapi setelah itu kita nggak pernah menemukan nikmatnya melawan itu seperti apa, hasilnya melawan itu seperti apa. Perjuangan Bang? Itu perlu diingat, tidak bisa bim salah bim. Betul. Semua harus berproses, betul, ya kan, gitu. Kita ini dijajah Belanda berapa tahun? Ya, 300-an. Nah, dijajah oleh Jepang berapa tahun? Berapa tahun Bang? Lupa ya. Nah, kan gitu. Maka dari kita ini kan pernah dengar kata-kata Pak Karno. Lebih berat melawan bangsa sendiri dibanding bangsa asing. Ya kan gitu. Nah, hal itu kita harus bersama-sama menyadarkan masyarakat untuk peran aktif dalam mengawal sebuah demokrasi. Tidak cuma dari kalangan akademisi, tidak cuma dari kalangan aktivis, mahasiswa, tidak. Tapi semua komponen harus bergerak. Dan itu berproses. Iya. Dan minimal berarti kan walaupun kita tidak masyarakat secara awam tidak ikut dalam politik praktis, apakah melalui dengan pemilu, memilih dalam pemilu, mengawal TPS dan lain sebagainya, apakah itu termasuk bisa dibilang salah satu kegerakan dan kesadaran masyarakat dalam berpolitis? Ya kalau hal itu jelas, karena kan dia menggunakan hak suara dia, hak pilih dia untuk mengawal sebuah demokrasi. Nah, jadi nggak boleh golput ya, nggak boleh golput. Kalau golput itu, berarti kalau dia golput menuntut pemerintah nggak bisa. Kalau dia salah, pemerintah itu nggak pernah ini. Itu juga nggak bisa menuntut, karena apa, dia nggak milih kok mau nuntut, kan begitu. Kalau yang dituntut salah, yang dipilih salah. Loh, karena dia kan golput. Ya sudah, itulah resikonya dia tidak mengikuti pemilu dengan baik. Satu suara yang menentukan arah perjuangan bangsa kita. Nah, pertanyaannya kalau yang dipilih juga salah Bang, ngeprank. Kalau masalah ngeprank itu kan berproses. Serahkan lagi. saja sama Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 paslon nih Bang, yang potensi ngeprank ini yang mana? Sekarang pertanyaannya benar. Dari 3 paslon ini yang berpotensi ngeprank mana dan calon mana yang paling berpotensi untuk memajukan bangsa ini? Kalau konteks hal ini saya tidak mau berbicara. Karena saya berbicara aktivis ya. Tapi saya selaku aktivis masih menaruh harapan kepada pasangan nomor 3. Oke, kenapa alasannya Bang? Kalau nomor 2, 1 sudah jelas punya rekam jejak yang tidak etis lah ya. Gitu saya mau sebutkan. Karena bagaimanapun kalau bahasa kasarnya kawan-kawan itu menyatakan jangan pilih penculik dan pengkhianat. Kan begitu. Ya. Tapi saya tidak mau menggunakan hal tersebut. Ya, ini proses berdemokrasi karena apa? Bagaimanapun dia sudah melalui tahapan tersebut. Walaupun ya konstitusi diobok-obok, diperkosa. Tapi dia sudah bisa melakukan itu sehingga lolos. Nyatanya apa? Diterima oleh KPU kan. Walaupun KPU mendapat sanksi keras dari DKPP. Yang saya heran, ini kenapa semua bisa diam aja dan ngikut ya? Ya, karena gini, pemerintahan mempunyai alat untuk mengondisikan negara ini dengan sistem yang dia bangun, kan gitu. Sehingga semuanya bisa terjadi. Nah, kembali ke pilihan tadi. Berarti kalau dari pribadi dan dari aktivis ini benar-benar berharap malah ke pasangan nomor 3 nih ya? Kami saat ini berharap ke pasangan nomor 3. Teman, ini saya mewakili diri pribadi loh ya, bukan mewakilkan kawan, kan gitu. Harapannya seperti itu. Saya juga kenal baik dengan Kanda Anies Baswedan. Saya kenal karena beliau sama-sama saya satu gerbong dengan beliau dulu kan gitu. Di 03 ada Prof Mahfud. Ya kan gitu. Ini kan pertarungan aktivis-aktivis semua sebenarnya. Di 03 ada Prof Mahfud dan Mas Ganjar. Di 01 ada Mas Anies dengan Caimin. Yang di 02 ini tidak ada orang yang dibilang ada aktivis, tapi adanya penculik. Gimana lagi? Ini agak lompat dikit nih guys, Ada pertanyaan yang agak lompat. Kalau ngomongin dari Pak Bung Pras ini kan seorang aktivis dan bisa dibilang aktivis 98 juga, penggiat aktivis 98. Pada kenyataannya yang jadi pertanyaan publik saat ini, banyak aktivis atau mungkin bisa dibilang beberapa aktivis 98 yang lompat
Oke. Yang lompat Asik ini, seperti Budiman Sujatmiko dan kawan-kawan yang lain. Nah, Gini. seperti apa tuh? Kalau kita bicara aktivis adalah bicara pergerakan dan konsistennya. Ya. Kalau dia menyatakan diri aktivis, dia harus punya idealisme. Ya kan? Ya. Kalau Budiman itu adalah aktivis 98, kalau di eranya dia dikatakan aktivis. Karena apa? Dia konsisten bagaimana mengawal perubahan dengan cara menggulingkan bersama-sama mengawal perubahan dengan menggulingkan Orde Baru, ya kan? Namun setelah lambat laun ada sebuah kekecewaan, dia pindah gerbong. Nah, Berarti itu gerbongnya ini bukan dikatakan aktivis, dia menjadi oportunis. Nah, tapi Gitu kenyataannya yang didukung malah pelanggar HAM yang dituntut oleh Ya makanya 98. kembali lagi, kalau dia aktivis benar-benar dia mempunyai jiwa idealisme, dia tidak akan merubah atau menggadaikan harga dirinya dengan cara menjilat apa yang sudah dia lakukan. Ini agak berat nih guys, agak berat nih. Karena orang manusia itu yang dibicarakan trust, ya kan? Kehidupan itu bicara trust dan komitmen serta integritas seseorang. Sehingga kawan-kawan sendiri seperjuangan dengan Bung Budiman itu merasa kecewa. Yang ada di sana berapa orang sih? Segelintir orang kok, kan gitu kan? Karena apa? Kita tegaskan lagi, kalau berbicara aktivis harus konsisten. Dia berbicara, ayo kita kawal HAM, ayo kita kan demokrasi. Tetapi dia sendiri milih orang yang dulu pernah digulingkan. Nah, dan itu pernah dia. dijilat, Itu dijelek-jelekan. Kenapa dia begitu? Jadi itu kan ada masyarakat- tanda besar. Berarti dia sekarang bukan jadi, jangan dikatakan aktivis, tapi oportunis. Nah, itu jadi permasalahannya. Betul. Seorang yang berpindah dari seorang aktivis yang begitu luar biasa menggulingkan masa Orde Baru waktu itu, saat ini berpindah dengan orang yang melanggar dan dituntut waktu itu. Nah, ini kan kita juga bertanya, Belum ada dituntut apa? loh, belum dituntut, belum dinyatakan karena belum dilakukan peradilan HAM. Tapi terduga Dinyatakan Dinyatakan bersalah oleh Dewan Kehormatan Ya. Jenderal. Nah, itu kan menjadikan kita juga ngomong trust, kita jadi trust issue juga dong. Oke, terakhir gini, kembali lagi kan, kita berbicara tadi kan ini bicara personality orang, tidak berbicara aktivisnya. Ya, karena gini, Budiman mempunyai arah perjuangan sendiri. Dia bukan kita meninggalkan dia, tapi dia meninggalkan kita, kan gitu loh. Kalau kami Berarti ini masih konsekuen dengan diri kita untuk mengawal demokrasi. satu malahan. frekuensi ya, satu frekuensi dengan Pak Wiwi yang meninggalkan gerbongnya dia sendiri. Ya, kalau hal itu saya tidak bisa bicara ya, kan gitu. Tapi biarkanlah masyarakat, Yang menilai rakyat semua. menilai dengan cerdas dan cerdik, gitu aja. Udah, intinya poin inti dalam sebuah berdemokrasi, ayo kita cari pemimpin yang baik, yang benar, bijaksana, konsekuen, dan berintegritas untuk memajukan bangsa ini. Oh, luar biasa. Oke Bang, di statement terakhir ini kita mau tanya apa yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat luas, generasi muda, generasi G dari perbincangan kita nih. Pesan apa? Saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia di tanggal 14 Februari besok, ya kan, memilih dengan baik, benar, amati rekam jejak dan rekam medis calon tersebut. Ya kan? Benar. Jangan salah pilih pemimpin yang satu, ya kan, penculik. Jangan antarkan penculik menuju istana, tapi seret ke pengadilan HAM. Setuju. Nah ini ada rekam medis nih, nggak salah dengar kan rekam medis? Iya kan? Wah, ada apa dengan rekam medis? Apakah berurusan dengan gejala-gejala kesehatan yang kurang baik? Kalau saya berbicara itu, masyarakat harus tahu lah. Mencari pemimpin itu yang, kembali lagi, rekam jejak dan rekam medisnya. Di antara ketiga paslon ini, mana yang bisa diamati rekam medisnya jelek. Itu aja. Kesehatannya kurang baik. Masyarakat bisa menilai lah. Saya tidak. Kita berbisik maaf ya. Udah jelas. Ya kan? Kita tidak mau menjadikan, oh 02 begini, tidak. Ya. Tapi masyarakat yang bisa menilai. Kalau Anda ingin memilih pemimpin yang baik, ingat, carilah rekam jejak dan rekam medisnya yang baik. Itu saja, sudah. Ya kan? Oke, Bang, terima kasih Bang. Oke. Aduh.